Iya. Ini namanya. Assalamualaikum. Cuma anak-anak kok. Kamu tuh pura-pura nggak tahu. Cek, Assalamualaikum. Suara saya apa bisa didengar ya? Waalaikumsalam, bisa didengar. Oh, ya. Waalaikumsalam. Ini belum masuk, jadi mas tadi suara. Mau Bera. Bera ya. Masuk. Iya, Bu, bisa langsung dimulai saja, monggo. Tidak. Baik, Bu Dwi, host sudah masuk ya? Oh ya, Alhamdulillah. Suara saya kedengaran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mari terlebih dahulu kita baca Kecilkan Zah. Kecilkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi. Kurang kedengaran, Bunda. Gambarnya hilang. Kita perdana ya mengadakan acara ikutan berkisah yang temanya itu misalnya ada belajar para ulama yang akan diangkat ulamanya yaitu Imam Malik, Masya Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada anak tangguh, apa kabar anak tangguh dan juga ibu tangguh? Apa kabar Umair tangguh? Alhamdulillah. Baik, sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Ini nih bener kalau mau kadang
apaan juga itu. Kita bisa mengikuti acara ini yang dimana kita diberi kesempatan dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ngomongin tentang ulama besar Imam Malik, ada penuturan dari Ibnu Mubarak tentang Imam Malik bin Anas. Dan dia yang mengawali pembicaraan yang terpuji tidak memahami hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Adab baik pun sudah mendarah daging dalam dirinya. Jadi juga di sini ada ya bahwasanya kitab paling sahih yang disusun pada masanya yaitu Al-Muwatta karya Imam Malik, Masya Allah, Subhanallah. Dan ini juga nanti yang akan Masya Allah akan dipaparkan oleh pemateri ya. Jadi di sini juga saya ingin memberitahukan Imam Malik itu telah menimba ilmu dari 900 guru, Masya Allah. Jadi 300 guru diantaranya dari kalangan tabi'in dan 600 sisanya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Jadi ini ya luar biasa. Gurunya banyak. Jadi saya ingin membacakan biodata untuk biar supaya kita mengetahui ya. Nama Bunda Hilmaya Dewi, asal dari Yogyakarta, status dari ibu dari 3 orang anak, aktivitas mengajar dan berdakwah. Moto hidup, kan kucurahkan segala daya dan upaya untuk meraih impianku. Masya Allah, jadi saya tidak panjang lebar ya Bunda, kondisi anak nangis. Tafadhol untuk Bunda Hilmaya Dewi. Baik, terima kasih Bunda Dwi. Saya mau menyapa anak-anak semuanya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini anak-anak solih, solihah dari Sabang sampai Merauke ya. Ini ada energi positif ini dari anak-anak semuanya di siang-siang waktunya bubuk ternyata pada menuntut ilmu. Nah, ini luar biasa sekali. Bunda Dewi sekarang ingin menyapa anak-anak semuanya, tapi sapaannya harus dijawab dengan jawaban yang Bunda Dewi siapkan. Ya, ketika saya bertanya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Jawabannya adalah Alhamdulillah, ana bi khair, ibu tangguh berkisah, luar biasa. Bisa ya? Saya ulangi lagi. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair, ibu tangguh berkisah, luar biasa. Ya, silahkan dibuka mikrofonnya, di-unmute semuanya. Coba ada Mbak Zahra dari Jombang, kemudian Mas siapa itu ya, dibuka unmute dulu. Saya tanya kabarnya nih ya, untuk mengetahui kesiapannya anak-anak tangguh nih ya. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah hari ini? Alhamdulillah. Anak biar Ibu tangguh berkisah. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anak. Ternyata semua sudah siap ya. Ini ada satu lagi nih clue-nya. Harus dijawab ya. Harus dijawab ya anak-anak ya. Ketika saya tanya, dijawab. Coba. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Ya, betul. Dijawab. Betul.
Oke, dijawab telunjuk, betul ya? Ulangi ya. Ini namanya jari apa? Jari telunjuk. Ini nama bagus. Ini namanya jari telunjuk. Apa pesan jari telunjuk? Sayang, kalau ngaji tidak boleh ngantuk. Ya. Kalau ngaji tidak boleh ngantuk. Nah, ini nanti nggak boleh ada yang ngantuk loh ya. Bagi yang nggak ngantuk, mendengarkan dengan baik, nanti ada hadiah nih dari Bunda Dewi. Siap-siap ya. Nanti dikirimkan ke rumahnya insya Allah. Baik, kita kembali. Kita sekarang akan membahas tentang mulianya adab belajar para ulama. Dan saat ini khususnya kita membahas sosok Imam Malik. Sudah pada tahu apa itu adab? Imam Malik. Belum ya? Belum. Adab. Baik. Disimak baik-baik ya anak-anak. Jadi adab itu adalah perkara yang memang tidak ada dalilnya. Tapi syariat Islam itu tidak melarangnya. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak ada dalilnya. Artinya apa? Artinya adab itu cakupannya lebih luas. Lebih banyak perkara-perkara adab. Dan ternyata adab itu sangat penting. Sangat apa anak-anak? Sangat penting. Sering kita mendengar adab dulu baru ilmu, adab dulu baru ilmu, sering ya kayak gitu ya. Nah, ternyata memang benar. Jadi ibunda dari Imam Malik ya, ketika beliau mengirimkan Imam Malik untuk belajar kepada Robi'ah Abdurrahman, ibu dari Imam Malik itu berkata seperti ini. Catatlah ilmu apa yang disampaikan oleh Robi'ah. Tapi pelajarilah adab Robi'ah terlebih dahulu, kemudian pelajari ilmunya. Ibu dari Imam Malik mengatakan adab dari gurunya itu dipelajari dulu, baru kemudian ilmunya. Nah, ini ada satu lagi contoh betapa yang menggambarkan betapa pentingnya adab. Ada salah satu murid dari Imam Malik. Jadi Imam Malik itu ternyata punya banyak sekali murid. Berapa ya muridnya? Tercatat tidak kurang dari 1.300 orang yang belajar kepada Imam Malik. Dan miliar. Wow, banyak sekali ya. Dan luar biasa, mayoritas muridnya itu menjadi ulama besar. Nah, salah satu muridnya itu mengatakan begini, aku belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun. 2 tahun aku habiskan untuk menuntut ilmu dengannya. Dan 18 tahun aku gunakan untuk menuntut adab, belajar adab kepada Imam Malik. Masya Allah. 2 tahun untuk menuntut ilmu, 18 tahunnya itu untuk mempelajari adab Imam Malik. Kemudian dilanjutkan lagi, seandainya waktu itu bisa berputar, ya, maka aku akan menjadikan 20 tahun itu untuk mempelajari adab dengan Imam Malik. Masalah belajar ilmu bisa aku cari kepada orang yang lainnya. Tapi adab kepada guru, mempelajari adab yang dimiliki guru, itu tidak bisa digantikan dengan orang lain. Nah, ini betapa mulianya ya orang yang mempelajari adab. Kenapa anak-anak? Karena ketika kita itu memiliki adab yang mulia, ya, maka Allah itu akan memudahkan bagi kita untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Ini hati-hati ya. Bisa jadi selama ini di antara kita ada yang susah sekali belajarnya. Tell me, telat mikir, ya. Belajar apapun nggak nyambung-nyambung.
Bisa jadi itu karena kita belum memiliki adab dalam belajar. Makanya simak baik-baik ya. Nah, sekarang kita coba mengetahui lebih dalam siapa itu Imam Malik supaya kita bisa semakin memuliakan beliau dan mencontoh apa yang baik dari beliau. Jadi Imam Malik itu beliau lahirnya di Madinah ya pada tahun 93 Hijriah. Beliau itu lahir pada generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu berarti generasi yang belum berjumpa dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan para sahabat dari Rasulullah. Nama Imam Malik siapa? Nama aslinya, nama lengkapnya ya. Ternyata namanya adalah Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amir bin Haris al-Asbahi. Masya Allah, panjangnya ya, luar biasa ya. Ini menunjukkan apa anak-anak? Para ulama di dalam Islam ya sangat mudah sekali kita cari garis keturunannya. Imam Malik itu anaknya siapa? Oh, anaknya Anas. Anas itu anaknya siapa? Oh, anaknya Abi Amir. Abi Amir itu anaknya siapa? Anaknya Amr dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ulama di dalam Islam itu memiliki garis keturunan yang mulia. Mohon maaf, bukan anak hasil zina, naudzubillah min dzalik, tapi anak sah yang bisa diketahui urutan nasabnya gitu. Itu luar biasa. Bahkan banyak sekali buku-buku yang bisa kita jumpai untuk mencari tahu biografi, karakter, aktivitasnya selama hidup itu apa. Nah, itu bisa kita ketahui kalau ulama Islam. Beda dengan ilmuwan-ilmuwan barat ya yang kita susah sekali menelusuri dia itu anaknya siapa, selama hidupnya ngapain, ya. Maklum ya, karena dunia barat itu kan sekuler ya, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Sehingga tidak jarang ilmuwan-ilmuwan sana itu juga minum minuman keras ya, kemudian berzina dan lain sebagainya, melakukan kemaksiatan. Nah, tentu 180 derajat berbeda dengan ulama Islam. Contohnya adalah Imam Malik, begitu mulianya beliau. Beliau itu hafal Al-Qur'an sejak kecil. Ya. Jadi ibunda dari Imam Malik itu ibu yang tangguh ya. Ibu yang kuat akidahnya. Bahkan bapak dari Imam Malik itu, Anas, itu juga perawi hadis. Masya Allah. Ya. Nah, beliau itu, Masya Allahnya diberikan umur yang panjang oleh Allah. Ya. Imam Malik umurnya panjang. Beliau hidup pada 9 khalifah, masa 9 khalifah Bani Umayyah dan 5 khalifah Bani Abbasiyah. Jadi beliau itu pengalamannya sangat banyak. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Bunda Dwi tadi ya, Imam Malik itu punya karya yang fenomenal, karya yang luar biasa. Kitab apa itu? Al-Muwatta. Itu termasuk dari Kutubut Tis'ah ya. 9 buku hadis, kitab hadis yang menjadi rujukan. Masya Allah. Dan ternyata isinya apa saja? Isinya itu hadis sahih. Ya. Dan beliau itu tidak mengambil hadis kecuali dari perawi yang terpercaya. Bahkan Imam Malik itu sampai menyeleksi, memilih hadis-hadis yang benar-benar sahih. Luar biasa. Nah, seperti yang dikatakan Bunda Dwi tadi, memang beliau itu orang yang haus ilmu ya. Bahkan rela mencari ilmu ke siapapun yang orang itu berilmu. Sampai gurunya itu 900. Masya Allah. Guru kita berapa ya anak-anak? Coba Bunda Dewi ingin tanya nih anak-anak gurunya jumlahnya ada berapa? Ayo coba Mas Zaki. Mas Zaki. Coba gurunya Mas Zaki ada berapa? Iya, Mas Zaki, nggak usah noleh ke belakang. Bener, Mas Zaki. Iya, coba. Gurunya Mas Zaki ada berapa nih sekarang? Banyak, Ustazah. Banyak. Ada 10? Ya. 50? Ya. Gimana? 10, Ustazah. 100?
Ya, guru-guru kita ternyata jumlahnya masih terbatas, belum menandingi Imam Malik ya. Imam Malik 900, kita masih cetek berarti ini ilmunya ya. Maka kita harus berlomba-lomba ya meniru Imam Malik ya. Nah, coba ini anak-anak. Dengarkan baik-baik. Kenapa kok Imam Malik itu terkenal kecerdasannya? Bisa cepat hafalannya. Jadi dalam waktu 1 kali duduk ada gurunya yang menyampaikan 30 hadis. Namanya 30 hadis itu satu hadisnya panjang ya pasti ya. Tapi karena saking cepatnya daya tangkapnya, beliau ditanya lagi bisa menyelesaikan mengucapkan ulang 29 hadis. Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau di antara kita mungkin dikasih 1 hadis saja ya, 1 minggu nggak kelar-kelar. 1 minggu nggak disetor-setor. Ya bisa jadi kita memang belum mempraktekkan adab dalam belajar, atau karena kita belum tahu adab belajar itu seperti apa. Maka kita simak baik-baik ya, adab yang dilakukan oleh Imam Malik dan juga murid-murid beliau yang ada kaitannya dengan beliau. Adab yang pertama, Imam Malik ya dan murid-muridnya itu senantiasa ikhlas menuntut ilmu karena untuk meraih ridho Allah. Jadi beliau menuntut ilmu itu bukan untuk dipandang hebat oleh temannya, bukan untuk dipuji, disanjung oleh penguasa, bukan. Tapi beliau itu ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau memang beliau itu ingin dipuji, ingin dipandang oleh penguasa, ya itu sudah sangat mudah sekali beliau dapatkan. Karena kurang apa gitu ya dari Imam Malik. Beliau cerdas ya, ahli fatwa juga. Apapun masalah orang mendatangi Imam Malik, beliau bisa menjawab dengan baik. Ada yang raise hand? Ini ada yang angkat tangan? Khansa Sabita dari Kediri. Iya, bagaimana sayang? Ada yang mau disampaikan? Ada. Kalau ada yang mau bertanya, menyampaikan sesuatu, nanti dikumpulkan, ditunggu dulu ya. Di akhir acara, insya Allah. Itu adab yang pertama ya. Ikhlas menuntut ilmu karena Allah. Kemudian yang kedua, ya, beliau itu senantiasa mensucikan hati dari riya dan maksiat. Nah, salah satu ilmu yang beliau, adab yang beliau terapkan ternyata ditiru juga oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu murid dari Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu dikatakan oleh Imam Malik bahwa kamu itu adalah orang yang cerdas, hafalanmu itu cepat. Ketika itu pernah diminta untuk membacakan kitab Al-Muwatta, dan ternyata Imam Syafi'i bisa membacakan dengan sempurna. Nah, tetapi suatu ketika Imam Syafi'i itu tiba-tiba hilang hafalannya, sebagian hafalannya itu hilang. Akhirnya beliau itu menuju kepada salah satu gurunya juga, Waki namanya. Apa yang disampaikan oleh Waki? Buruknya hafalanmu itu ya, maka kamu harus menghindari yang namanya kemaksiatan. Ya, agar hafalan kita tidak buruk, maka kita hindari kemaksiatan. Apa kemaksiatan itu contohnya? Berkata dusta, ya, berkata bohong, melihat sesuatu yang tidak pantas, mendengarkan perkataan-perkataan buruk, ya. Kaki kita melangkah pada tempat maksiat, tangan kita digunakan untuk mencuri, untuk keburukan yang lainnya. Nah, itu adalah contoh kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa memperburuk hafalan kita. Makanya anak-anak kalau ingin menjadi anak yang berprestasi, maka harus dihindari kemaksiatan.
Ya, ini yang lainnya tolong di-mute dulu ya, suaranya masuk. Oke. Ya, terima kasih anak solih solihah. Kita lanjutkan ya. Itu ya kesimpulannya susah belajar itu bisa jadi karena adab yang buruk. Ya. Maka adab itu harus kita cari tahu apa saja. Dari siapa ya? Dari ulama. Kemudian adab yang ketiga dari Imam Malik. Beliau itu tidak suka berfoya-foya. Ya, beliau itu tidak banyak makan, tidak banyak tidur. Wah, di sini siapa yang banyak makan dan banyak tidur? Angkat tangan. Sehari tidur berapa jam anak solih? Ya, Mbak Hafsah dari Palangkaraya. Tidurnya berapa jam ya dalam sehari? Tidur, Ustazah. Masya Allah, nggak tidur loh ya. Jangan. Kalau nggak tidur itu menzolimi diri. Tetap manusia butuh tidur. Karena itu hajatul udhawiyah ya. Jadi butuh tidur. Hanya saja tidur kita jangan lebih banyak daripada aktivitas ibadah. Ya, kalau para ulama itu mengurangi hal yang mubah. Bahkan yang mubah itu dipilih-pilih. Mubah itu artinya apa? Jika dilakukan tidak apa? Tidak dapat pahala ya. Jika ditinggalkan juga tidak berdosa. Sebenarnya kemubahan itu kita pilih ya. Kalau para sahabat, para ulama memilih kemubahan itu yang benar-benar butuh. Contoh, mandi itu mubah ya, tapi jangan kemudian anak-anak udah aku nggak usah mandi kan mubah, jangan gitu nanti teman sebelahnya pingsan ya. Mandi, maka yang dipilih mandi, makan, tidur, itu pun dengan waktu yang sangat singkat, tidak dibuat lama. Nah, termasuk dalam hal makan, para ulama itu lebih sering lapar daripada kenyang. Imam Syafi'i itu mengatakan saya tidak pernah merasakan kenyang sejak usia 16 tahun. Padahal saat itu usianya sudah berapa puluh tahun gitu ya. Ya. Jadi para ulama itu banyak yang lapar. Katakanlah kita itu jangan kenyang-kenyang lah ya. Kalau pagi kita kenyang, siangnya lapar, nggak terlalu kenyang. Baru malamnya agak kenyang gitu ya. Rasulullah aja kenyangnya itu 3 atau 5 hari sekali ya. Makanya itu hanya 3 biji kurma gitu ya, kismis, minum susu. Artinya kita itu jangan terlalu kenyang gitu ya. Karena apa? Karena kenyang itu bisa memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mendatangkan tidur, dan melemahkan ibadah. Tuh. Orang kalau terlalu kenyang begitu. Makanya ada puasa Daud ya. Sekarang puasa, besok enggak. Puasa lagi, besok enggak. Ternyata hikmahnya itu juga. Kita bisa semakin cerdas. Kita bisa semakin cepat mempelajari ilmu. Ini ulama loh ya yang mencontohkan ya. Jadi kalau anak-anak ada yang kenyang terus, sekarang coba dikurangi, makanya latihan puasa ya. Puasa ya kalau nggak bisa 1 hari penuh, setengah dulu deh. Ini kan udah mau Ramadan ya. Coba setengah hari. Setengah hari udah bisa, naik lagi sampai asar begitu ya. Atau ada yang sudah bisa sampai maghrib. Nah, itu sambil latihan. Nanti kalau sudah terbiasa seperti itu ya, insya Allah tidak ada penghalang antara orang yang berpuasa dengan Allah. Artinya ketika orang yang berpuasa itu berdoa, meminta pertolongan Allah untuk dimudahkan dalam menyerap ilmu, maka kun fayakun, Allah akan mewujudkan itu. Demikian pula dengan ibunda dari para ulama. Ya, ternyata selain anak-anaknya juga gemar beribadah, orang tua dari para ulama itu juga sangat terjaga sikapnya. Jadi orang tuanya puasa ya, kemudian qiyamul lailnya terjaga, lisannya, adabnya, sehingga menghasilkan anak yang mendapatkan anugerah kecerdasan dari Allah.
Nah, itu adab yang ketiga. Saya ulangi ya. Adab yang pertama itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mensucikan hati dari riya dan maksiat. Yang ketiga, tidak berfoya-foya. Dan yang keempat, berfoya-foya itu ya berlebih-lebihan, suka yang happy-happy, banyak makan, banyak main, banyak tidur, ya, yang tidak mendekatkan kepada Allah. Lah itu dihindari. Kalau anak-anak semuanya ingin menjadi ulama, maka dihindari aktivitas berfoya-foya. Secukupnya saja. Secukupnya. Kemudian yang keempat, adabnya adalah tawadu. Ya, tawadu. Tawadu. Ya, ini contohnya aja. Contohnya biar anak-anak paham. Oh, tawadunya ulama. Tawadunya ulama itu contohnya seperti ini. Ketika itu seorang murid, ya, seorang murid ingin bertamu kepada gurunya. Ketika itu gurunya itu biasanya pintu rumahnya terbuka. Ketika pintu rumahnya terbuka, gurunya melihat muridnya dan mempersilahkan masuk. Akan tetapi pada suatu ketika pintunya itu tertutup. Nah, si murid ini karena tawadhu, ya, dia sampai sungkan, ya, dia berhati-hati, merasa malu kalau mau mengetuk pintu gurunya. Kenapa? Karena khawatir mengganggu istirahat gurunya. Sehingga apa yang dia lakukan? Ternyata dia itu berdiri atau duduk di depan rumah gurunya, ya, sampai tertiup debu, saking kencangnya angin tertiup debu. Kemudian ketika gurunya itu keluar rumah melihat mendapati muridnya itu hampir tidak dikenali karena badannya, wajahnya, tubuhnya itu penuh dengan debu. Masya Allah, itu ya. Mungkin kalau anak sekarang zaman milenial ini ya, alah mah kelamaan, udahlah ketuk pintu. Itu pun ketuk pintunya itu kayak orang nagih hutang gitu ya. Gitu. Assalamualaikum. Gitu. Nah itu bukan orang yang beradab. Apalagi kelihatan rumahnya terbuka pintunya, langsung nyelonong masuk. Pintunya tertutup. Dilihatlah dari jendela depannya, diintip. Jendela depan dilihat, assalamualaikum, kok nggak ada orangnya. Muter ke jendela samping dilihat, assalamualaikum, kok nggak ada. Muter lagi ke pintu belakang. Nah, itu bukan ciri orang yang beradab. Kalau para ulama itu sampai demikian, menunggu gurunya sampai siap untuk menerima muridnya. Bahkan sampai digambarkan badannya itu penuh debu ya anak-anak ya. Masya Allah. Susah nggak kira-kira menjadi orang yang beradab itu, nak? Susah nggak setelah melihat? Susah. Susah ya? Enggak. Ya, insya Allah kalau kita meluruskan niat, kita berupaya, Allah akan memudahkan. Nah, kemudian adab yang kelima. Baik. Enggak. Enggak. Alhamdulillah hebat semuanya, enggak merasa sulit ya, luar biasa. Adab yang kelima, ya. Adab yang kelima adalah Imam Malik itu juga sosok yang sangat menghormati guru. Sampai-sampai orang yang dihormati, dimuliakan, orang yang menghormati, memuliakan guru, dia juga akan dihormati dan dimuliakan. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik ya. Akhirnya Imam Syafi'i itu juga sangat memuliakan, menghormati Imam Malik. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu ketika ada di hadapan Imam Malik, membuka lembaran buku, lembaran demi lembaran itu, tidak berani cepet-cepet. Kalau anak sekarang kan mungkin di depan gurunya, masa bodoh. Gitu ya, cepet dibuka lembaran satu. Sampai terdengar suaranya berisik gitu ya anak-anak ya. Tapi kalau ulama yang beradab, Imam Syafi'i itu membukanya itu pelan-pelan. Satu. Pelan. Halaman yang kedua.
halaman yang ketiga. Kenapa? Ternyata beliau tidak ingin mengganggu gurunya dengan suara lembaran-lembaran kertas yang dibukanya. Masya Allah. Begitu hormatnya kepada guru. Ini mulai dipraktekkan ya anak solih ya. Kemudian apa lagi? Bahkan sang murid tidak berani minum di hadapan guru. Ya, ingin menghormati, khawatir dengan minum itu mengganggu, menghentikan ilmu yang disampaikan oleh guru, terganggu dengan suara dan lain sebagainya. Tuh, Masya Allah. Nah, itu menghormati guru demikian. Kemudian ada juga adab yang terakhir ini ya. Beliau Imam Malik itu sangat memuliakan ilmu. Ya. Jadi beliau itu ketika ada orang yang bertanya tentang hadis, ya, maka beliau itu sangat menyiapkan dalam kondisi diri itu yang siap, habis mandi pakai ganti baju yang bersih, yang baik, baju yang terbaik. Dan beliau itu enggan untuk memutus hadis di tengah-tengah, gitu ya. Ketika itu ada contohnya itu Imam Syafi'i saat itu tuh sedang mencatat apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Tapi mencatatnya itu pakai pena yang tidak seperti pena sekarang, nak. Kalau pena sekarang kan nggak perlu pakai air ludah gitu ya atau air ya. Itu penanya itu yang harus pakai dijilat dulu, tulis. Nah, melihat itu sebenarnya Imam Malik merasa ini anak ini ngapain, kenapa kok begitu ya. Tapi Imam Malik itu tidak menghentikan ilmu yang beliau sampaikan. Beliau menunggu sampai selesai rampung dulu baru disampaikan kepada Syafi'i. Itu. Kemudian juga pernah ini, Imam Malik itu menyampaikan sebuah hadis tapi kondisinya tidak seperti biasanya. Wajah beliau itu terlihat kemerahan bahkan menuju pucat. Murid-muridnya yang ada di depannya itu pada heran. Kenapa ya? Kenapa ya? Seakan-akan menahan rasa sakit gitu ya. Tapi terus hadis itu disampaikan dari awal sampai akhir. Nah, setelah beliau menyampaikan sampai akhir, beliau memanggil salah satu muridnya untuk melihat, lihatlah apa yang terjadi padaku di belakangku ini. Sepertinya ada sesuatu yang menggigitku. Ternyata beliau terlihat kemerahan dan pucat itu ada kalajengking yang menggigit kaki beliau. Masya Allah. Tapi beliau itu tidak menghentikan hadis tersebut dengan alasan apa? Dengan alasan hadis itu adalah perkataan Rasulullah, kabar dari Rasulullah. Aku tidak boleh menghentikannya, harus merampungkannya. Subhanallah, ya, memuliakan ilmu. Satu lagi contoh. Kan Imam Malik kan hidup usianya panjang nih ya nak ya. Sampai pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu meminta kepada Imam Malik untuk membacakan kitab Al-Muwatta di hadapannya. Jadi ceritanya Khalifah Harun ar-Rasyid itu kagum dengan karya Imam Malik. Akhirnya minta Imam Malik untuk datang ke istana dan membacakan Al-Muwatta untuk Harun ar-Rasyid beserta anaknya. Tapi kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Malik? Yang disampaikan adalah semoga Allah memuliakan sultan Islam atau raja-raja Islam. Jika engkau memuliakan ilmu, maka ilmu itu akan mulia. Namun jika engkau menghinakan ilmu, maka ilmu itu akan hina. Sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Masya Allah, itulah yang sering kita dengar, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau kamu ingin tahu isinya Al-Muwatta, maka ikutilah majelis-majelis ilmu yang diisi oleh Imam Malik. Bukan mengundang Imam Malik kepada kamu untuk berada di kerajaan, di istana, kemudian membacakan, tidak. Bahkan dikatakan, Imam Malik mengatakan,
Aku tidak ingin menghabiskan waktuku untuk memenuhi keinginan pribadi Anda dan kemudian mengorbankan kepentingan umat. Nah, dari situlah kemudian Harun ar-Rasyid beserta putranya sering mendatangi majelis-majelis taklim yang diisi oleh Imam Malik. Nah, disinilah memuliakan ilmu ya. Akhirnya berlari menuju ke majelis ilmu. Bukan menghinakan ilmu, tapi memuliakan ilmu. Nah, demikianlah anak-anak solih dan solihah, perangai, sikap para ulama itu luar biasa indahnya, luar biasa luhurnya. Ini adalah sikap yang layak, yang pantas untuk kita contoh. Tidak ada contoh yang lainnya kecuali Rasulullah, para sahabat, dan ulama-ulama setelahnya. Ulama-ulama yang hanif. Baik, dari sini Bunda Dewi ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Satu aja. Dan yang selebihnya nanti giliran Bunda Dewi yang akan bertanya. Mungkin sebelumnya saya sampaikan, kembalikan ke Bunda Dwi. Bunda Dwi ada di tempat, Bun? Alhamdulillah, ada Bunda. Iya, alhamdulillah materi sudah saya sampaikan. Monggo dilanjutkan sesi berikutnya, Bunda. Ya, jazakillah Bunda. Untuk anak-anak tangguh, ada Ibu Tangguh yang menghadiri atau mengikuti acara Ibu Tangguh Berkisah. Silahkan kita buka sesi pertanyaan. Tadi memang sudah disampaikan oleh Bunda Dewi ya untuk ini satu pertanyaan dulu. Tanya kepada anak-anak tangguh yang solih dan solihah. Silahkan siapa yang ingin bertanya. Ini langsung aja ya, di-admute-kan aja ya untuk anak-anak tangguh. Iya, betul. Kan tangguh ya, jadi bisa langsung bertanya ya, tanpa chat ya. Ya, silakan anak-anak tangguh. Saya Ustazah. Ya, Masya Allah, siapa? silahkan. Aiman. Siapa, Nak? Aiman, Bu. Aiman. Silahkan. Silahkan. Sorry. Bagaimana supaya bisa tawadu, Ustazah? Ya, Iya. dan dipersilakan untuk Bunda dijawab pertanyaan Ananda. Baik. Anak-anak yang solih, Masya Allah, sudah arahnya itu ingin menjadi orang yang tawadhu ya. Iya. Semangat Ya. luar biasa. Iya. Kita itu biasanya mencontoh, meniru sesuatu yang kita lihat. Ya. Anak-anak sekarang itu banyak mungkin yang gayanya itu lebay, alay, karena yang dia lihat adalah TikTok, televisi, internet, tayangan-tayangan yang lainnya. Maka akhirnya gayanya tidak lepas dari ya idola-idola mereka yang jauh dari sifat tawadhu. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita agar kita bisa tawadhu? Yang pertama kita harus mencontoh para ulama, ya para sahabat dalam menuntut ilmu. Ya. Mencontoh mereka dalam bersikap kepada orang lain, bersikap kepada diri sendiri, bersikap kepada guru, ya, bersikap kepada ilmu. Maka kalau kita mencontoh mereka, sedikit demi sedikit apa yang mereka lakukan, itu akan bisa kita contoh. Seperti yang kita ketahui tadi ya, ada yang mendatangi rumah gurunya tapi tidak ada gurunya, belum membukakan, dia menunggu, ya kan? Nah, itu kan sudah contoh, maka itu dipraktekkan. Ketika kita bertamu ke rumah guru, ya, ke rumah siapapun, ya kita yang beradab, ya. Kalau kita melihat gurunya itu tidak ada, tidak siap, maka kita lebih baik pulang. Ya. Atau kadang ada anak yang cepat daya tangkapnya, ya. Daya tangkapnya cepat. Jadi ilmunya itu lebih banyak daripada teman-temannya. Kalau orang yang tawadhu, ya, dia itu akan menggunakan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk, ya.
Semakin memahami banyak ilmu, iya, insya Allah nanti ada kesempatan ya. Semakin banyak ilmu, maka dia akan semakin apa? Semakin santun. Semakin banyak ilmu, maka akan semakin terjaga sikapnya. Tidak sok-sokan, tidak mentang-mentang. Karena dia memahami bahwasanya di atas langit masih ada langit. Artinya meskipun dia itu pintar, di atas dia itu masih ada orang yang pintar lagi. Sehingga untuk apa kita itu menyombongkan diri? Tuh, maka kita pilihannya ya menjadi orang yang tawadhu. Itu ya Nak Aiman. Maka sering-sering membaca profil-profil orang-orang solih. Ya, sering-sering melihat bagaimana perangai para ulama. Dari situlah kita akan mencontoh sikap-sikap baik mereka. Tuh. Saya mau bertanya. Iya, masih ada yang bertanya lagi ini Bunda Dwi, bagaimana? Sudah selesai jelaskan tentang Aiman tadi. Iya, sudah. Assalamualaikum, nama saya Uki. Saya mau bertanya. Satu orang dulu ya, biar nanti langsung dijawab oleh Manda. ya. Ayo siapa? Anak solih, solih anak tangguh. Siapa tadi yang mau bertanya? Uki. Hibban mau bertanya, silakan. Apa dilakukan Imam Malik kalau muridnya tidak baik? Baik. Saya mau bertanya. Satu dulu ya, Edwoodnya tolong diapain ya, biar dijawab sama Bunda Dewi dulu, nanti baru kita buka sesi selanjutnya. Bisa? Kita dengarkan ya jawaban dari Bunda Dewi. Dipersilakan Bunda, tafadhol. Iya. Nah, bagus ini pertanyaannya ya. Ingin mencontoh bagaimana cara ulama memperlakukan muridnya yang tidak baik. Tidak baiknya gimana nih ya? Kalau tidak baiknya yang tidak sreknya itu contohnya aja seperti Imam Syafi'i yang seperti saya sampaikan tadi. Ketika Imam Malik membacakan Al-Muwatta, menyampaikan ilmu, Imam Syafi'i kemudian mencatat ini, inginnya kan segera mencatat supaya ilmunya terikat gitu ya. Tapi dengan cara yang menjilat pena itu kurang bagus kan dilihat ya. Tapi yang dilakukan oleh Imam Malik itu bagaimana? Tidak langsung menegur. Dibiarkan dulu sampai selesai, sampai ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik itu selesai, baru disampaikan. Nah, disampaikan dengan cara yang ahsan. Iya, dengan cara yang baik. Bahwasanya jangan melakukan hal itu, lakukan cara yang lainnya. Gitu. Baik, ada lagi? Saya mau bertanya. Iya, ini tinggal 5 menit. Saya mau bertanya. Berarti satu lagi ya Bunda Dwi ya. Nanti setelah itu saya ingin memberikan pertanyaan. Saya mau bertanya. Halo, Bunda Dwi. Ini waktunya tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Kalau gitu saya aja ya yang memberi pertanyaan ya Anak Solih ya. Saya ingin mengecek seberapa jauh penangkapan anak-anak terhadap materi yang tadi kita bahas. Nah, ini ada hadiahnya nih. Hadiahnya tapi rahasia ya. Hadiahnya nanti insya Allah akan dikirimkan. Tapi rahasia dulu hadiahnya. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Nah, pertanyaan saya ini Bunda Dwi. Ya, pertanyaan saya sebutkan apa saja adab belajar
Yang dilakukan oleh Imam Malik. Siapa yang bisa? Ditunjuk dulu ya. Saya Ustazah. Menghormati guru. Terus diam, harus diam, terus harus menghormati guru. Tidak mengganggu guru. Terus harus menghormati guru. Pakai sih. Tidak memarahi guru. Angkat ini. Undang itu didatangi. Doa belajar. Begitu saja. Menjaga adab. Pertanyaan itu. Ada pertanyaan itu. Ilmu yang baik. Gimana? Maaf ya, itu tadi Bunda keluar terlempar karena HP-nya. Baik, mungkin ditunjuk dulu siapa yang bisa menjawab, Bunda Dwi. Saya. Saya itu siapa, Nak? Inanya. Saya bisa menjawab. Saya. Ya. Inanya. Coba deh saya mau. Saya Muhammad Al-Fatih Oke, Muhammad Al-Fatih dari mana? dari Riau. Dari Riau, Masya Allah. Nanti coba jawab dulu ya. Sekarang ya, apa saja ada belajar yang dilakukan oleh Imam Malik? Coba sebutkan. Merendahkan suara. Ada jawab ya. Ada lagi? Ada. Tidak mengganggu guru. Lalu? Berfaya-faya. Tidak mengintip rumah guru. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Iya. Membaca doa belajar. Memuliakan guru. Kan guru. Ya, ada lagi, Nak? Saya. Ya. Saya. Sudah cukup? Baik. Rame-rame jawabnya Bunda. Iya, iya hebat semuanya. Oke. Ya. Luar biasa. Baik, itu sudah kita temukan salah satu anak yang siap, yang berani untuk menjawab. Meskipun saya yakin anak-anak yang lainnya juga ada yang siap untuk menjawab sebenarnya ya, tapi karena keterbatasan waktu, jadinya hanya satu yang bisa kita terima jawabannya, walaupun jawabannya belum sempurna ya, Nak ya. Ya, Belum sampai karena 5 ya Bunda. iya. Bunda utarakan. Iya betul, tapi tidak apa ya, berproses ya Nak ya. Semoga ini menjadi motivasi untuk Al-Fatih dari Riau untuk seperti kualitasnya Imam Malik dan ulama yang lain ya Nak ya. Serta Masya teman-teman Allah. yang Insya lainnya Allah, juga Insya Allah. berlomba-lomba. Iya. Baik, dicatat ya, berarti Al-Fatih ya. Insya Allah dapat hadiah nanti ya. Silakan menghubungi admin nanti ya Nak ya. Keren Ustazah. Masya Iya, Allah. iya, Afwan.
Ya, saya kembalikan lagi kepada Bunda Dwi ya. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila Bunda Dewi ada salah. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dewi yang telah memberikan Assalamualaikum anak-anak solihah, anak-anak Waalaikumsalam. yang dimana kami mendapatkan banyak ya ilmu yang Bunda berikan kepada kami. Alhamdulillah untuk anak-anak tangguh. Berarti ke depannya insya Allah bisa ya kita realisasikan adab di dalam menuntut ilmu biar supaya kedepannya insya Allah semua pelajaran-pelajaran yang senantiasa kita dapat langsung kita kan langsung tangkap. Jadi yang kita hafalan hadis mau setor langsung dapat ya. Nggak lupa ya kita tadi adab-adab yang sudah diberikan oleh yang ini mau belajar. Yang pertama tadi itu jadi nanti kalau mau belajar sama Umi, sama Abi, harus kita ikhlaskan dulu niatnya, harus ikhlas ya kepada Umi dan Abinya. Semangat kita mau belajar. Dan tak lupa juga belajar jangan lupa berwudu ya anak Soli dan Solihah, anak tangguh. Karena memang ketika kita berwudu, Masya Allah luar biasa. Karena supaya kita bersih. Tadi juga ya kita jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Berarti kita list ya di buku tulis. Ananda kan punya buku tulis ya, kita list. Kita tidurnya mau berapa jam? Ya mungkin biasa tidur siangnya 4 jam, 3 jam bisa dikurangin ya kan. Jadi memang bisa diatur kembali ya. Enggak ada ketenangan lah pulang. Soli dan Solihah, anak tangguh. Dan juga tadi ya ke depannya ketika kita juga bertamu juga nanti harus ada jadi kalau tidak ada orangnya udah diketuk 3 kali assalamualaikum ya kan berarti kita Waalaikumsalam. ya kan mungkin acaranya juga sudah ini ya waktunya sudah selesai. Kita tutup ya anak-anak Soli dengan alhamdulillah. Kita istighfar ya. Setelah itu kita doa tutup majelis. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allahumma wa bihamdika. Acara ibu kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiran Ustazah. Afan. Kata ganti.